Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial REST API. Di video sebelumnya kita sudah berhasil mengirimkan email verifikasi. Di video kali ini kita akan menambahkan aktivasinya ya. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan menduplikat dari project sebelumnya. Kita akan mengcopy project 07, copy min_r 07. Kita akan merename-nya menjadi project 08 REST API verifikasi, kalau nggak aktivasi ya. Oke, kita akan masuk ke project 08 dan kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, kita akan buka terminalnya, Ctrl backtick. Oke, kita akan coba jalankan ya. npm run dev. Oke, kita akan mengirimkan aktivasinya kembali. Kita akan buka yang tanda kliennya ini. Kemudian kita akan send. Oke, ini sudah teraktivasi, sudah terkirim ke email dari registernya ya. Kita akan menambahkan untuk aktivasinya. Kita akan buka untuk route-nya, kemudian user route. Nah, dalam user route kita akan tambahkan dulu untuk registernya ya. Kita akan tambahkan user router. Kita akan gunakan metodenya get. Nah, nanti di dalam metode get kita akan menggunakan users, kemudian di sini activate. Kemudian kita akan gunakan ID ya. Jadi kita akan lakukan activate dengan ID tertentu. ID-nya kita menggunakan UUID yang kemarin sudah kita buat ya. Kemudian kita akan buat sebuah metode di sini namanya set activate users misalkan ya. Ini kita bisa ambil, kita akan save. Nanti dia mungkin error karena kita belum ada ya. Kita tambahkan dulu ke sini set activate-nya. Nah, ini error dari Bapak. Kita akan buka controllernya. Kita buka user controller. Kita akan tambahkan di sini sebuah konstanta, kemudian set activate user, kemudian kita gunakan request respond next. Kita gunakan dulu try catch ya. Try catch nanti kita gunakan next juga ya di sini. Oke, ini ketika error maka nextnya adalah ini errornya akan kita kirimkan sama dengan cara yang atas ya. Oke, di sini kita akan tambahkan untuk registernya atau pengaktifannya ya. Kita pertama akan mengambil ID-nya. Kita buat sebuah konstanta user ID. Nah, kita akan ambil dari request dot params ID ya. Tadi ID. Nah, ID ini kita dapatkan dari route yang tadi kita definisikan ini. Request param ini diambil dari sini ya, request, kemudian kita ambil params, kemudian ambil ID-nya. Kita mendapatkan user ID-nya nanti. Oke, dari user ID ini kita bisa buat untuk usernya. User kita akan write dari user dot find one, kita akan cari satu. Nah, seperti ini. Kita akan tambahkan di sini where user ID
Nah, user ID kita ambil dari user ID yang kita dapatkan. Dan kita akan tambahkan di sini is aktifnya yang masih false ya, jadi belum diaktifasi. Kemudian kita akan tambahkan juga expire time-nya, ini yang belum expired. Nah, ini kita bisa ambil menggunakan option ya. Kita bisa menggunakan option. Option ini punya Sequelize. Ini kalau misalkan kita pilih option, dia muncul di sini ya, importnya. Option Sequelize kita ambil dari greater than equals. Kemudian di sini kita akan ambil new date, waktu saat ini ketika dibuat ya. Nah, ini kita akan ambil. Jadi kita akan mendapatkan user dari hasil register sebelumnya dengan ketentuan ID, dengan syaratnya dia belum diaktifasi dan dia tanggal expirednya belum sampai. Nah, kalau misalkan kita mendapatkan usernya, kita akan cek dulu di sini if usernya ini kosong, jadi tidak ditemukan ya, maka kita akan kirimkan sebuah return 404 juga not found boleh ya. 404 jadi usernya itu not found. Kita tambahkan di sini or expired. Jadi ini register bukan register tapi activate user valid ya. Activate usernya gagal. Oke, ini kalau misalkan dia tidak ketemu ya. Kemudian kalau misalkan dia ketemu, kita tambahkan di sini else. Jadi kalau misalkan dia ada, maka user ini kita akan ubah ya, is aktifnya kita set jadi true. Kemudian kita akan ubah juga user dot expire time-nya. Expire time yang kita dapatkan kita kosongkan. Yang ini ya. Kita kosongkan. Kemudian kita akan lakukan await. Kemudian usernya kita akan save ulang. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalkan berhasil, kita akan returnkan 200 ya. Dengan JSON data, errornya kita kasih null ataupun array kosong juga boleh ya. Seperti ini karena kita mengirimkan array. Kemudian user activated. Misalkan sukses ya. Nah, ini jadi kita akan kirimkan nanti user ID-nya ataupun misalkan tidak perlu ya, kita hanya perlu username dan email saja. ID-nya tidak perlu user tahu. Kemudian ini juga tidak perlu. Jadi kita hanya butuhkan name dan email saja. Passwordnya juga tidak perlu karena itu sudah dimiliki user ya. Nah, sampai sini. Kemudian kalau misalkan catch, dia akan kirimkan errornya ya. Oke, kita akan panggil di sini user controllernya, activate, ini sudah. Ini tinggal kita ekspor ya di sini. Ini kita akan ekspor activate usernya. Oke, di sini sudah jalan ya. Nah, kita akan coba sekarang ya. Kita akan buka emailnya. Di sini sudah ada. Kita akan buka. Kemudian kita akan klik aktivasinya. Oke, di sini activate user successful ya. Ini kita melakukan aktivasinya berhasil. Dan di sini kita bisa lihat di database, kita bisa buka, kemudian ini ada user, kita bisa lihat datanya. Nah, di sini is aktifnya sudah 1 dan expired time-nya sudah 0 ya. Nah, 0. Jadi proses aktivasinya ini sudah berhasil. Nah, nanti kalau misalkan untuk proses login kita bisa cek ya, ini sudah aktif atau belum. Jadi kalau misalkan sudah aktif, maka dia baru bisa melakukan ke proses selanjutnya. Nah, untuk proses aktivasi ini sudah berhasil.
Nah, kita akan tambahkan satu lagi untuk get all ya. Nah, get all ini sama. Kita mau tambahkan di sini user router, metodenya get. Nah, ini saya akan gunakan users. Nah, seperti ini. Kemudian di sini get user, misalkan seperti ini. Nah, get usernya ini belum ada, kita akan ambil. Ini untuk mengambil seluruh data user ya. Ini kalau diperlukan. Kalau misalkan tidak perlu ya teman-teman tidak usah membuatnya. Nah, teman-teman tinggal tambahkan di sini sebuah konstanta get user. Ini kita akan menggunakan try catch. Oke, kemudian ini catch-nya kita akan tambahkan. Nih, ketika ada error, kita akan ambil get usernya dan message errornya. Kemudian ini kita akan tambahkan get usernya ke sini. Oke, di sini kita akan mengambil seluruh data user. Kita tinggal seperti ini aja, user, kemudian find all, kemudian kita tinggal kirimkan usernya. Kita tinggal save. Ini kita bisa langsung coba ya menggunakan Thunder Client. Kita buka new request, kita bisa copy dari yang ini. Oke, kita masuk ke sini, metodenya get user API, kita tinggal kirim. Oke, ini sudah ada ya. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman butuhkan datanya ini lebih dari satu ataupun tambahan filter, bisa ditambahkan di sini. Oke, untuk mendapatkan semua data sudah kita tambahkan, cukup mudah ya. Oke. Di video selanjutnya kita akan menambahkan untuk proses login. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.